Oh ya, Pak Edo hijau juga ya. Ya, segar ya. Alhamdulillah pagi ini kita semua diberi sehat, bisa hadir di masjid musola musolaan khairat ini ya. Alhamdulillah tadi saya bersama dengan Bu Yanti sama Bu Murni menunggu Pak Lurah tadi agak muter-muter pengen tahu kondisi warga kita di sini. Ada beberapa rumah yang kita masukin dan sebelumnya kasus kita masih dalam batas aman ya. Ya, alhamdulillah makasih kepada Bu Kader Jumantik atas kerjasama dan kerja kerasnya. Mudah-mudahan jadi pahala ya Bu ya, dan agar warga kita tetap sehat. Nah tadi saya coba pengen tahu karena walaupun dulu saya cukup lama di Kebun Manggis, tapi saya cuma mentok sampai kantor RW. Jarang banget ada sampai ke belakang, kecuali memang ada perlu banget. Ya tadi saya coba masuk ke beberapa rumah. Pak Lurah tadi sempat masuk ke rumah yang ada lansianya ya. Tapi nanti mungkin kedepannya kan Bu Kader masuk ke rumah ya. Masuk gak ke rumah? Masuk kan? Berarti masuk ke rumah, bertemu dengan warga, menyapa warga. Nah di situ saya harapkan Bu Kader yang apalagi kita ada rutin pertemuan ini kan ada informasi-informasi kesehatan agar sambil keliling diinfokan ke warganya. Seperti tadi tuh ketemu lansia diinfoin, Bu Kader mungkin sebelum keliling tahu kapan jadwalnya posyandu lansia. Nanti diinfoin, nanti datang ya. Karena lansia-lansia kita kan perlu ya wadah untuk sosialisasinya. Kalau di rumah aja kan mungkin cucunya udah sibuk sendiri, anaknya udah kerja. Nah di sana nanti di posyandu lansia. Nah juga mungkin edukasi lainnya. Tadi yang mungkin jadi concern saya juga ya Pak Lurah, Pak Sekel, saya sangat suka perhatiin ada puntung apa enggak, ada asbak apa enggak. Dua rumah yang saya masukin ada asbaknya, yang satu ibu-ibu di sana itu ada anak-anaknya, mungkin si cucunya yang main. Nah dan satu lagi juga saya temukan asbak di situ ada lansia yang udah stroke ya Bu. Nah jadi harapannya kita kalau bisa kita mulai edukasi warga, kalaupun masih merokok usahakan tidak merokok dalam rumah karena dampaknya itu buat keluarganya. Ya, misalnya yang saya lihat yang si nenek yang pertama, bukan neneknya yang merokok sih ya, cucunya atau anaknya ya Bu ya. Tapi kalau merokok di situ walaupun dengan cerita si ibu itu anaknya merokok ketika sendirian di rumah. Tapi ketika dia merokok kan asap rokoknya masih nempel tuh di rumah itu, di tempat tidur segala macam. Terus pas kita lihat nanti tadi yang main di situ cucunya kan masih bisa terpapar asap rokoknya. Jadi nanti Ibu Kader Jumantik sambil keliling pelan-pelan kita mulai peduli dengan masalah itu, diingatkan ya, diingatkan untuk kalau memang kita ketemu kayak ibu lansia itu mengingatkan untuk meminta anaknya kalau memang belum bisa berhenti merokok jangan merokok dalam rumah. Yang satu lagi malah saya dapat si ibunya sudah stroke ya, tapi yang merokok bapaknya, suaminya. Ya, saya coba sih minta edukasi kalau memang belum bisa berhenti, jangan merokok dalam rumah. Dan kalau memang udah siap berhenti, insya Allah kami dari Puskesmas yang membantu, kita ada layanan untuk berhenti merokoknya. Dan satu lagi yang jadi perhatian saya sih, si ibu ini kan stroke. Saya tanya riwayat sebelumnya, biasanya stroke ada faktor sebelumnya. Ternyata ibu itu menderita darah tinggi ya Bu ya. Dia sudah tahu darah tinggi tapi nggak kontrol rutin, akhirnya sampai ke stroke. Nah itu nanti pentingnya kita perlu mengadakan kegiatan posyandu itu. Tapi menurut informasi Bu Yanti udah mulai berjalan masuk ke alur yang benar ya Bu ya. Posyandu itu tujuannya screening usia produktif. Tadi juga ketemu ibu usianya 50 tahun. Saya minta ini nggak tahu jadwalnya ya Bu ya. Nah, kan saya nggak lansia, memang kalau belum lansia nggak ke posyandu lansia.
posyandu lansia hanya untuk yang umur 60 tahun ke atas. Kalau yang masih produktif, nanti screening kesehatannya di pos bindu. Kayaknya udah mulai putar di sistemnya Ibu ya. Nanti mungkin akan diinfokan sama kader pos bindunya di mana. Nanti Ibu arahkan warganya yang belum screening untuk di situ. Itu atau pemeriksaan tensi, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan melihat faktor-faktor risiko apa yang ada. Nah nanti kalau misalnya ketahuan DM atau diabetes, sakit gula atau hipertensi, nanti kadernya akan menuju ke puskesmas untuk pengobatannya. Obatnya ada kok di puskesmas dan gratis. Tadi si ibu itu juga berobat, tapi berobat sendiri, beli obat sendiri, kan sayang ya. Padahal pemerintah udah menyediakan dengan adanya obat-obat yang di puskesmas, tapi tentu harus sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Jadi harapan saya nih sambil keliling hal-hal itu tolong diperhatikan dan diedukasi keluarganya tentang kalau memang lansia kan diarahkan untuk kegiatan lansia. Kalau usia produktif nanti diarahkan mungkin sebelum ibu keliling tanya dulu bulan depan, sekali sebulan ya Bu ya, bulan depan mau di mana, warganya diarahkan ke situ. Terus yang balita tentu diarahkan ke posyandu, karena semua balita kita itu harus ada data tinggi badan dan berat badannya setiap tahun, setiap bulan, ya Bu ya. Bu Ida ya ininya ya. Jadi dengan bantuan Bu Kader Jumantik mengingatkan yang punya balita untuk membawa balitanya ke posyandu balita dengan mungkin bisa koordinasi dulu mau tanggal berapa. Nanti sampai keliling Bu, jangan lupa ya. Besok tanggal berapa Bu? Tanggal 11, 14 sambil ibu keliling. Besok tanggal 14 jangan lupa ya. Adiknya dibawa ke pos yandu balita gitu. Jadi kita harapkan semua warga kita itu mulai dari dia hamil, ibu hamilnya, balita, remaja kita, usia produksi sampai lansia, kita bisa pantau kesehatannya di kegiatan UKBM yang dikelola oleh warga sendiri atau kader-kader yang sudah terlatih. Jadi harapannya warga kita semua sehat. Ya, bisa ya Bu ya. Jadi kan memang kita saling koordinasi, saling mendukung. Nah, Ibu sambil ngeliat detik, kan bukan hanya detik yang dilihat warga kita gimana, sambil nyapa sehat apa enggak, ada informasi, oh ya Ibu nanti tanggal 11 ada pemeriksaan IPA, yuk ingatkan ya, bisa ya Bu ya, dititip ya. Ya mudah-mudahan ini menjadi bagi Ibu sendiri, mudah-mudahan jadi ladang amal, ladang pahalanya, dan bagi masyarakat kita tentu masyarakat kita lebih sehat. Kalau kita selalu mengingatkan, mudah-mudahan jadi perhatian juga bahwa kita melakukan sini bukan hanya untuk kita sendiri, tapi juga adalah untuk semua warga kita agar selalu sehat. Nah, ini juga masalah yang sudah terdeteksi DM apa hipertensi, jangan lupa untuk mengingatkan untuk berobat ke puskesmas. Ya. Ini kemarin juga ada kader kita yang setelah saya tahu ternyata dia DM hipertensi, tapi nggak berobat juga. Jadi yang gimana ya, biar kader juga lebih dulu sehat, gitu, lebih peduli dengan kesehatannya. Ya, ada senyum-senyum, ada nggak yang di sini yang darah tinggi atau gula yang nggak berobat ini? Nah, ya. Nah, ya Ibu ya, kan ada pengobatan di puskesmas dan sekarang pun obatnya bisa kita kasih sebulan, minimal sekali sebulan lah Bu ke puskesmas ya. Karena kalau DM hipertensi, saya selalu bilang nggak sama dengan batuk pilek. Batuk pilek Ibu kasih obat 3 hari sembuh, ya usah lama-lama lagi nggak apa-apa. Tapi kalau DM hipertensi, saya selalu mengingatkan, ceritanya bukan sembuh, tapi apa Bu? Yang bisa berobat apa? Di hipertensi, saya bukan sembuh, apa? Apa? Kalau dia hipertensi apa? Bukan sembuh, dia nggak ada cerita sembuh, tapi apa? Ya, apa namanya? Terkontrol. Kenapa harus terkontrol? Supaya tidak terjadi komplikasi yang lebih berat. Apa komplikasinya? Bisa stroke, bisa serangan jantung, bisa gagal ginjal.
Yang rumor yang beredar apa? Jangan minum obat, nanti rusak ginjalnya. Benar nggak? Benar nggak? Nah, kalau minum obat sembarangan ya iya. Tapi kan ini minum obat untuk mengontrol gulanya, untuk mengontrol darah tingginya. Kalau tidak berobat, gulanya yang tinggi itu dibiarkan tetap tinggi, itu yang akan lebih cepat merusak ginjalnya. Tensinya yang dibiarkan tinggi, itu yang akan menyebabkan kerja jantungnya makin berat, itu yang menyebabkan bisa serangan jantung. Ya, jadi saya titip ke ibu kader, terutama ibu kader di Mantik yang di sini. Mari kita sama-sama, pertama menjaga kesehatan kita masing-masing dulu. Kemudian juga mengajak warga kita untuk ikut hidup sehat, ya, dengan menginformasikan informasi-informasi kesehatannya dan mengajak untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Bisa ya Bu ya? Dititip ya Bu ya. Insya Allah semua kegiatan kita ini niatkan menjadi ibadah dan warga kita dan kita semua tetap sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.